Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita pegang satu sumber yang menarik banget. Buku klasik The 22 Immutable Laws of Marketing oleh Al Ries dan Jack Trout. Isinya soal aturan dasar pemasaran yang katanya sih nggak bisa dilanggar. Nah, kita mau fokus ke satu hukum aja nih. Bab 9, hukum kebalikan atau the law of the opposite. Kita mau coba bongkar gimana caranya jadi nomor 2 itu, bukan berarti kalah gitu, tapi justru bisa jadi strategi jitu. Oke, siap ya? Siap. Iya, hukum ini memang kedengarannya agak berlawanan ya sama intuisi umum, tapi ini ampuh banget loh, apalagi kalau pasarnya udah padat kompetitor. Ini bukan soal jadi yang kedua terbaik aja, tapi lebih ke gimana Anda cerdik gitu, memposisikan diri relatif sama si pemimpin pasar. Oke, jadi intinya gini ya, kalau kita ngincar posisi nomor 2, strategi kita itu justru ditentukan sama si nomor 1. Jangan coba jadi lebih baik, tapi jadilah beda, jadilah kebalikannya. Tepat sekali. Kuncinya itu justru di bagaimana Anda memanfaatkan kekuatan si pemimpin pasar, terus Anda balikan itu jadi kelemahan mereka di mata sebagian konsumen. Caranya, ya temukan dulu apa sih esensi atau kekuatan utama pemimpin pasar itu, lalu tawarkan kebalikannya ke calon pelanggan. Contoh yang paling sering disebut di buku ini, jelas Coca-Cola lawan Pepsi-Cola ya. Iya, itu contoh klasiknya. Coca-Cola kan citranya yang asli, udah lama ada, identik sama generasi yang lebih tua mungkin. Terus Pepsi, gimana mereka melawannya? Nah, Pepsi ini cerdik. Mereka nggak head to head bilang lebih enak atau gimana. Mereka posisikan diri sebagai pilihan generasi baru, pilihan anak muda. Jadi mereka mengincar segmen yang ya secara sadar nggak mau beli merek pemimpin, mereka yang ingin beda dari orang tua mereka misalnya. Oh, jadi targetnya ada 2 tipe konsumen ya? Yang mau beli dari pemimpin, dan yang justru nggak mau. Nomor 2 harus fokus ke kelompok kedua ini. Persis, dan strategi ini nggak cuma ngambil pasar dari si pemimpin, tapi juga dari semua alternatif lain yang mungkin posisinya nggak jelas. Makanya Pepsi bisa kuat banget, bahkan menyingkirkan yang lain kayak Royal Crown Cola dulu. Karena Pepsi jadi alternatif utama yang paling jelas beda dari Coke. Menarik, menarik. Ada contoh lain nggak di buku ini? Selain minuman? Ada dong, misalnya obat kumur, Scope lawan Listerine. Ah iya. Listerine itu kan identik banget sama rasa obatnya yang kuat itu ya, medicine breath katanya. Betul. Nah, Scope datang menawarkan apa? Ya kebalikannya, rasa yang enak. Mereka nggak klaim lebih jago bunuh kuman, tapi fokus di atribut yang jadi kelemahan Listerine buat sebagian orang. Padahal Listerine sendiri juga pinter ya, mereka malah mengakui rasa nggak enaknya itu, rasa yang Anda benci 2 kali sehari gitu kan. Iya, itu untuk memperkuat citra sebagai pembunuh kuman yang serius. Jadi sama-sama cerdas positioningnya. Sementara merek lain kayak Micrin yang coba niru Listerine malah gagal. Kalah sama Scope yang fokus di rasa enak. Oke. Terus ada lagi, bir Jerman mungkin. Nah, iya, Beck's versus Löwenbräu. Waktu itu, Löwenbräu dikenal sebagai bir Jerman terpopuler, tapi di Amerika. Terus Beck's. Beck's ambil posisi kebalikannya. Mereka klaim sebagai bir Jerman terpopuler di Jerman. Mainnya di otentisitas, kebalikan dari persepsi populer di pasar ekspor. Polanya mulai kelihatan ya, selalu mencari aspek yang bisa dibalikan. Kayak Tylenol lawan aspirin, juga gitu kan? Betul banget. Aspirin produk lama, ada isu efek samping ke lambung. Tylenol muncul sebagai alternatif aman. Pesannya jelas, bagi jutaan orang yang tidak boleh minum aspirin. Langsung kebalikan. Konsep asli lawan palsu juga sering dipakai ya. Iya, kayak Stolichnaya dari Rusia bilang, mereka vodka Rusia asli, nyindir merek Amerika kayak Smirnoff yang dibuat di AS. Atau Royal Doulton yang bilang porselen Inggris asli buat lawan Lennox yang orang kira impor padahal dibuat di New Jersey. Nah, ini penting nih. Pentingnya apa tuh? Penting kalau negatif yang kita sematkan ke pemimpin itu harus terasa beneran gitu loh sama konsumen. Kayak rasa Listerine tadi, atau asal pembuatan Lennox. Tujuannya kan mengubah posisi si pemimpin di benak konsumen. Jadi persepsi itu kunci. Dan sebaliknya, kalau hukum ini nggak diikuti, bisa bahaya ya. Contohnya Burger King di buku itu. Nah, iya. Burger King itu contoh naik turun yang menarik. Mereka sempat sukses banget waktu nyerang kelemahan McDonald's. Ingat nggak slogan sesuai selera Anda? Itu kan kontras banget sama produksi massal McD. Atau yang dipanggang bukan digoreng.
itu jelas banget memposisikan diri sebagai alternatif yang beda. Betul. Nah, masalahnya muncul waktu mereka mulai coba-coba niru McDonald's, ikut fokus ke kecepatan, atau nargetin anak-anak dengan cara yang mirip. Jadi kehilangan ciri khas kebalikannya ya. Iya, akibatnya posisi mereka jadi kabur di mata konsumen dan katanya penjualannya juga turun waktu itu. Mereka berhenti jadi di opposite. Di nomor 2 yang sukses, jangan pasif ngikutin aja. Harus aktif. Harus secara sadar memposisikan diri melawan pemimpin. Kuasai atribut atau esensi yang berlawanan. Identifikasi persepsi atau kekuatan utama pemimpin pasar, terus ya balikan itu. Jadi, buat Anda para pendengar, apa artinya ini? Intinya, kalau Anda di posisi penantang, jangan cuma ngekor. Coba definisikan diri Anda sebagai kebalikan atau alternatif yang jelas dari si nomor 1. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Di zaman sekarang, apakah kebalikan itu harus selalu soal fitur produk yang literalnya berlawanan? Maksudnya gimana tuh? Ya, gimana kalau misalnya sebuah merek penantang itu mengakui aja dominasi pemimpin pasar, tapi dia menonjolkan nilai inti yang beda banget. Misalnya fokus ke keberlanjutan, atau etika produksi, atau mungkin fokus ke komunitas lokal. Apakah itu bisa dianggap sebagai aplikasi modern dari hukum kebalikan ini? Coba deh Anda pikirkan merek-merek yang Anda kenal. Gimana mereka bermain di dinamika pemimpin versus penantang ini? Menarik kan?